Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu hebat, pembelajar yang amat sangat bersemangat. Di hari terakhir ini kita akan belajar bersama dengan para pemateri-pemateri hebat. Ada 3 nanti acara yang akan kita lalui bersama. Pertama itu oleh Pak Catur, tadi sudah sempat disebutkan oleh Bu Ferry, materi beliau adalah flyer, untuk pembuatan flyer. Perlu ke Bapak Ibu ketahui, flyer yang beredar untuk menjadi iklan kami, ya, itu adalah pembuatan beliau. Jadi nanti mungkin beliau akan membagikan tips, trik, dan segala macam yang hebat-hebat itu. Intinya kita akan belajar dari beliau pagi ini. Nanti setelah Pak Catur akan dilanjut oleh Pak Arief untuk pembuatan krisis. Baru yang terakhir adalah presentasi yang akan dipandu oleh Bu Nita, yaitu RPL yang telah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, tidak perlu berlama-lama, saya akan membacakan CV dari Pak Catur. Beliau bernama lengkap Catur Suryo Nugroho, Sarjana Psikologi. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 20 April 84. Wah, baru ulang tahun ya Pak, kemarin. Selamat ulang tahun ya Pak. Terima kasih Bu, ditunggu kadonya. Oh yo siap. Beliau beralamat di Jetis, Pasiraman JT2, garing 618 Yogyakarta 55233. Riwayat pendidikan beliau dari tahun 91 sampai 96 itu di SD Negeri Jetis 1 Yogyakarta. Selanjutnya tahun 96 sampai 99 beliau bersekolah di SMP Bokri 1 Yogyakarta. Lalu masuk tahun 99 sampai dengan 2002 beliau bersekolah di SMA Bokri 2 Yogyakarta. Lalu dilanjut berkuliah. Kuliahnya beliau itu di Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dari 2002 sampai 2007. Berarti semuanya di Jogja aja ini Pak, putra daerah ini, luar biasa. Ya Bu, anak kampung sini. Putra daerah Jogja gitu Pak. Oke, pendidikan terakhir beliau Sarjana S1 Psikologi. Beliau adalah guru BK SMP Bokri 3 Yogyakarta. Riwayat mengajar dari tahun 2007 sampai dengan sekarang beliau tetap di SMP Bokri 3 sebagai guru BK. Nah, tidak perlu berlama-lama, saya juga udah nggak sabar ini belajar dari beliau yang hebat. Kami persilakan, monggo Pak Catur. Ya, terima kasih Bu Iin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang terbaik pada pagi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, kita akan sama-sama belajar menggunakan aplikasi yang namanya Canva. Di chat saya untuk kegiatan hari ini nanti dua bentuk penggunaan Canva. Yang pertama nanti Canva menggunakan PC atau laptop. Itu tidak perlu install, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan browsernya untuk membuka halaman atau halaman website Canva. Untuk linknya saya sudah berikan di chat, itu sudah ada www.canva.com. Kalau langsung mau masuk di /login. Kemudian tema kita atau judul kegiatannya nanti kita belajar bareng gitu Bapak Ibu. Jadi karena saya juga baru awal-awal menggunakan aplikasi ini, kemudian baru beberapa kali pakai juga, jadi mungkin ada beberapa hal yang saya kelewatan. Bapak Ibu mungkin lebih memahami, nanti bisa sharing untuk bisa saling melengkapi materi kita pada pagi hari ini. Dan nanti di bagian akhir saya juga akan membagikan
pengetahuan yang saya miliki menggunakan aplikasi Canva ini menggunakan HP. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berkarya menggunakan laptop ataupun menggunakan HP. Monggo Bapak Ibu yang paling nyaman menggunakan model apa, caranya yang gimana, nanti bisa disesuaikan dengan selera Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk kegiatan kita, karena ini berkaitan dengan, kalau saya mengkategorikan ini kegiatan seni, jadi nanti mungkin antara selera satu dan yang lain, kemudian mungkin antara pemahaman satu dan yang lain mengenai hasil ataupun tahapan berproses mungkin akan ada sedikit perbedaan. Namun di sini tanpa mengurangi esensi dari kegiatan itu adalah hal-hal yang saya kira kok tidak perlu diperdebatkan panjang. Ya. Jadi mungkin ini gambarnya bagusnya pakai ini, tulisannya pakai ini ya, nanti balik lagi ke kita masing-masing. Nah, sebelum kita memulai berkarya atau membuat karya dengan menggunakan Canva ini, khususnya untuk sesi yang pertama ini ada beberapa hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita membutuhkan komputer atau laptop. Karena ini yang versinya desktop atau versi komputer, jadi kita butuh komputer atau laptop. Kemudian yang kedua, kita juga membutuhkan akun email. Nah, akun email ini kita gunakan untuk registrasi. Nah, kita gunakan untuk registrasi. Kemudian kita membutuhkan aplikasi browser. Browser itu bisa macam-macam, bisa Google Chrome, bisa Mozilla, kemudian bisa Internet Explorer, Safari, ataupun browser yang lain. Kemudian browser yang saya pakai pada pagi hari ini yang ada di layar Bapak Ibu semuanya itu saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kelengkapan yang selanjutnya adalah materi. Nah, materi ini nanti bisa wujudnya macam-macam, tergantung konsep dari Bapak Ibu. Bisa video, bisa mungkin storyboard, kemudian bisa mungkin coret-coretan atau konsep kasar dari flyer ataupun poster yang ingin Bapak Ibu buat. Jadi mungkin sebelum menggunakan aplikasi ini Bapak Ibu coret-coret terlebih dahulu, mau diisi tulisannya apa, diketikkan dengan menggunakan Word segala macam, itu bisa. Nah, ketika nanti Bapak Ibu menyiapkan materi itu dengan lengkap, nanti Bapak Ibu akan lebih terbantu dalam berkreasi menggunakan Canva ini, karena Bapak Ibu sudah memiliki konsepnya. Kemudian perlengkapan yang berikutnya, karena ini memang merupakan aplikasi full online, jadi kita butuh koneksi internet. Kita butuh koneksi internet. Kemudian untuk akun Canva itu sendiri itu ada dua macam. Yang pertama adalah versi gratis, yang kedua adalah versi berbayar. Untuk yang versi gratis karena kita tidak bayar ya, jadi kita mau nggak mau harus menerima apapun yang dikasih oleh Canva. Dengan kata lain, kita tidak bisa menggunakan versi full yang ada di dalam Canva. Antara lain mungkin kalau kita pakai foto di Canva itu nanti akan ada watermarknya, tulisan Canva. Mungkin kalau kita pakai logo-logo tertentu, gambar-gambar tertentu dari Canva itu nanti ada gambar mahkota atau ada tulisan pro, itu berarti tidak bisa kita gunakan. Kalau kita memaksa mau menggunakan, nanti pasti akan diarahkan pada link pembayaran. Kemudian kalau yang pro jelas nanti dengan pembayaran sejumlah uang didaftarkan, kemudian nanti mendapatkan akun khusus, itu bisa memanfaatkan seluruh menu-menu ataupun fasilitas yang ada di dalam Canva. Namun sejauh ini sepanjang pengalaman saya, untuk versi yang gratis pun kita sudah bisa berkarya banyak. Ya, kita sudah bisa berkarya banyak untuk menggunakan versi gratis. Hanya tinggal pandai-pandainya kita untuk melihat, oh ini yang bayar, ini yang tidak. Oh ini konsepnya seperti ini. Ya udah disesuaikan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Oke, berikutnya kita akan langsung saja untuk mencoba mempraktekkan membuat karya dengan menggunakan Canva.
untuk sesi awal ini saya akan membuat flyer atau poster yang nanti berisikan tentang tips belajar di rumah. Tips belajar di rumah. Sebelum kita menggunakan Canva, ketika Bapak Ibu membuka halaman awal dari Canva ini, ya Bapak Ibu akan dibawa ke dalam halaman di mana ada beberapa bagian yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, ketika Bapak Ibu belum memiliki akun Canva, Bapak Ibu bisa mendaftar. Mendaftarnya ada dua cara. Nanti bisa menggunakan tombol sign up ini atau menggunakan akun Google ataupun Facebook dari Bapak Ibu semuanya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki akun Google, ini yang paling sederhana. Ya, saya menggunakan akun Google saya. Nah, nanti langsung saja didaftarkan dengan akun Google-nya. Kurang lebih teknisnya sama seperti ketika kita masuk Google Classroom, segala macam daftar, segala macam itu prinsipnya sama. Ya, kita langsung login sebagai dengan menggunakan akun Google. Nah, ini contohnya ada pilihannya. Kita tunggu loading dan ini halaman awal dari Canva ini. Di sini sudah ada nama kita sesuai dengan ID atau sesuai dengan email yang kita daftarkan. Nah, ketika sudah login di sini, Bapak Ibu langsung ketemu dengan tampilan awal atau home-nya, home dari Canva. Kalau mungkin bahasa Facebook namanya beranda. Ya, ini tampilan home-nya. Di tampilan home ini ada banyak sekali karya-karya yang bisa dibuat dengan menggunakan Canva. Contoh, ini di bagian awal, saya kebetulan menggunakan bahasa Inggris. Ya, nanti kalau mungkin pemahaman saya dalam menerjemahkan bahasa Inggris agak kurang pas, nanti bisa dikoreksi. Ya. Di sini yang bisa dibuat dengan menggunakan Canva antara lain presentasi, atau kalau bahasa Microsoft Office-nya itu PPT, ini bisa. Dan presentasi di sini sudah terdapat animasinya. Flyer bisa, poster bisa, Instagram post atau postingan Instagram bisa, video bisa, Bapak Ibu membuat logo juga bisa. Nah, logo ini sebagian dari menunya ini banyak yang pro, jadi harus bayar. Kemudian bisa membuat Facebook post, infografik, ya, undangan, Facebook cover, ya. Kemudian banyak lagi ini Bapak Ibu bisa digeser-geser, ini bisa menemukan banyak kebutuhan yang mungkin selama ini kita mempunyai gambaran gimana ya bikinnya ya, kok agak susah mungkin ya dengan menggunakan Canva ini. Beberapa kebutuhan Bapak Ibu untuk membuat mungkin materi layanan, untuk memberikan informasi kepada anak-anak, mungkin bisa sedikit terbantu. Kemudian ketika ditarik ke bawah, ya, di sini ada template yang tampilan template atau kalau bahasa Jawanya zaman saya kecil dulu belatan atau mungkin desain standar, ya. Desain standar, ya, desain standarnya ini yang banyak digunakan. Kemudian di bagian bawahnya itu your design itu berarti atau desain kita, ya, yang pernah kita buat dengan menggunakan aplikasi ini. Di sini ada beberapa di tempat saya ada beberapa gambar yang pernah saya bikin menggunakan aplikasi ini. Contohnya ini flyer yang tadi disampaikan. Kemudian ini contoh sederhana membuat flyer yang tadi belajar di rumah, tips dan trik belajar di rumah. Ya, ini kemarin saya coba buat presentasi tapi belum selesai. Kemudian di bagian bawah ini ada presentasi. Kalau kita mau bikin presentasi, Instagram post kurang lebih seperti yang di atas tadi, cuman di sini disertai dengan tampilan-tampilan contohnya atau template-nya. Kemudian di bagian bawah home di sini ada all your design, itu karya Anda atau karya Bapak Ibu yang sudah pernah dibuat. Kalau Bapak Ibu belum pernah buat dengan menggunakan aplikasi ini berarti nanti kosong. Kemudian di sini ada template. Template itu desain
desain bawaan dari Canva ini bisa kita rubah, ya, bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di bawahnya ada foto. Nah, foto ini berisi foto-foto yang disediakan oleh Canva. Nah, ketika nanti menemukan foto yang ada tulisannya free, di sini berarti kita bisa memakainya tanpa ada watermark-nya, gratis. Ya. Kalau ada tulisan free-nya seperti ini. Nah, nanti ketika ada tulisan pro atau logo mahkota atau ini premium ini berarti harus bayar. Ketika Bapak Ibu mau menggunakan yang gratis ya harus jeli melihat foto-foto yang atau mencari foto-foto yang gratis bisa kita pakai. Kemudian di bagian bawahnya ada apps atau aplikasi. Di sini aplikasi-aplikasi yang bisa menggunakan akun Canva ini. Kemudian ada brand kit ini merek, ya bisa membuat istilahnya logo merek sendiri. Ini ada notifnya seperti ini, upgrade ini berarti kalau mau menggunakan fasilitas brand kit ini diminta untuk upgrade menjadi akun yang pro. Kemudian desain school, di sini desain school ini kurang lebih hampir sama seperti kelas atau belajar Canva bareng-bareng. Ya, seperti halnya Google Classroom mungkin serupa seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya ini ada creating. Jadi ini di sini kita ibaratnya membuat desain Canva itu dalam bentuk tim. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyertakan nama-nama atau mungkin email-email dari rekan-rekan Bapak Ibu untuk digabungkan menjadi satu untuk membuat karya bersama. Kemudian di bagian bawah ini adalah folder. Folder di sini berisi bagian penyimpanan yang disediakan oleh Canva. Jadi ini folder desain kita, di sini folder yang foto yang atau aplikasi atau foto yang kita suka. Kemudian ini apa yang kita upload. Kemudian ini sampah dan beberapa hal yang mungkin ini yang dibayar atau kita beli. Kemudian ada yang di-share dengan teman-teman kita, itu ada di dalam folder. Kemudian di bagian bawah sendiri ini trash ini tempat sampah. Jadi data-data ataupun mungkin hal-hal yang kemarin sudah kita buat, tetapi terus kita hapus. Ya, di sini kalau di komputer atau PC mungkin namanya recycle bin, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kurang lebih bagian-bagian di home atau di tampilan awal ketika kita menggunakan Canva. Nah, untuk sesi awal ini saya akan membagikan kalau seandainya kita akan membuat desain mulai dari nol, ya, membuat desain mulai dari nol, ya, gimana cara membuat gambaran-gambaran itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, tahap awal itu kita klik saja create a design atau membuat desain baru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih custom dimension. Ya. Custom dimension ini berarti kita bisa mengatur mau seberapa besar karya yang akan kita buat. Ya, bisa klik. Ya. Ini satuannya itu ada beberapa pilihan. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Itu biar muncul ini ngeklik apa dulu ya? Biar muncul tampilan ini ngeklik apa? Muncul apanya ya Bu? Saya ulang ya. Nah, untuk membuat karya dari nol, Bapak Ibu bisa create ini, diklik ya, create design ini, membuat desain ya, buat desain di versi bahasa Indonesianya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik dimensi khusus ya, atau custom dimension ini. Dimensi khusus diklik. Di sini ada beberapa pilihan satuan. Satuannya di sini ada yang pixel, ada yang inci, ada yang milimeter, ada yang sentimeter. Ya, silakan Bapak Ibu tentukan di sini. Misal saya ambil contoh di sini pakai yang sentimeter. Kemudian
saya buat ini karyanya misalkan di sini 20 kali 40 seperti itu. Terus in. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Yang di bagian atas ini ketika ini diklik nanti akan kembali ke home. Kemudian ketika file ini diklik nanti berkaitan dengan data atau nama-nama atau mungkin tindak lanjut dari karya yang akan kita bikin. Di situ ada mungkin penamaan, kemudian mau disimpan, nanti mau dimana atau di download di atau ketika sudah selesai kita bisa download. Kemudian ada resize. Resize ini untuk merubah ukuran, tetapi ini ada logo mahkotanya. Berarti ini merupakan fasilitas yang harus berbayar. Ya. Kemudian di sini ada untitled design. Ini berarti desain ini belum diberikan judul. Nanti bisa Bapak Ibu berikan judul. Di sini tayangkan Pro ini untuk mencoba membuat menjadi akun pro. Ini untuk berbagi. Ya, ketika ini klik share, ada copy link segala macam. Di sini untuk mendownload nanti. Ya, ini dua tombol ini kita manfaatkan untuk bagian akhir ketika desain yang kita buat ini sudah selesai. Nah, ketika kita membuat karya mulai dari nol tadi, dari kertas yang kosong tadi, di sini Canva mengingatkan, memberikan fasilitas juga, mau bekerja dengan template atau benar dari kosong sehingga kita bisa berkreasi bebas. Nah, kalau kita menggunakan template, ini sambil contoh dari yang ada di sini, ketika ini saya klik, dia akan masuk di sini. Nah, ketika masuk di sini kita tinggal ganti foto-foto di sini. Ini kalau kita menggunakan template, ya. Tapi karena ini saya akan mendemonstrasikan membuat dari nol, tapi kita tidak akan menggunakan template ini dulu. Ya, ini bisa diunduh. Nah, di atas ini ketika kita sudah melakukan kegiatan, ya di halaman yang kosong ini tadi, muncul tombol ini, undo dan redo nanti ada dua. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, oh ini kurang pas, mana yang balikinya ya kita undo saja seperti ini. Nah, kalau pakai template aja atau tadi sudah bener ya kok malah hilang, ya kita redo aja seperti itu. Tombol ini nanti akan keluar dan masuk. Nah, kemudian di bawah template ada foto. Nah, ini foto-foto yang disediain. Kemudian di bawahnya itu ada elemen. Nah, elemen ini bagian yang paling banyak gunanya, atau bagian yang paling memiliki detail lebih banyak dibandingkan bagian-bagiannya. Elemen ini terjemahan sederhananya kalau berdasarkan pengalaman saya, ini merupakan komponen-komponen kecil, ya, komponen-komponen kecil yang bisa kita masukkan ke dalam karya kita. Di sini macam-macam, bisa mencakup gambar-gambar tentang peralatan, tentang emot lah mungkin, kemudian garis, ya, kemudian mungkin kalau mau ngasih simbol zodiak, mau gambar sederhana, ya, logo-logo lah, sederhananya seperti itu banyak di sini. Nah, kalau Bapak Ibu mau mencari gambar-gambar tertentu, Bapak Ibu bisa gunakan ini, search icon ini, atau tombol pencarian ini. Misalkan saya ambil contoh student atau pelajar yang versi Indonesia. Ini ketika diklik akan muncul gambaran pelajar. Nah, tinggal dicari saja. Seperti itu. Kemudian ada yang sedikit berbeda. Ini yang mungkin gambarnya sama antara grid dan frame. Nah, kalau grid nanti, kalau frame ini ya, frame ini adalah semacam bingkai yang nantinya di tengah itu bisa dimasukkan foto. Ya, untuk yang tampilan di sini, nah ini ada fotonya, ada Bubrem, ada Pak Santoso, kemudian pembicara yang lain. Ini menggunakan frame, ya, menggunakan frame. Jadi contohnya misalkan pemanfaatannya ini ditarik ke tengah, nah seperti itu, ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal cari fotonya, contoh ini, taruh di tengahnya. Lebih seperti itu, ya, pemanfaatan frame-nya. Ya, itu untuk yang frame, karena
dari elemen yang frame dan grid ini gambarnya hampir sama, tapi mempunyai fungsi yang berbeda. Kemudian di bagian bawah ini ada teks, ya, ada teks. Teks di sini dari Canva itu memberikan kemudahan bagi kita juga. Yang pertama, Canva menyediakan font combination atau kombinasi tulisan-tulisan yang bisa kita rubah. Ya, ini yang bagian bawah ini kombinasi tulisan yang bisa kita rubah. Ya, ini gabungan beberapa model tulisan. Contoh, ketika kita mau pakai ini, kita klik di sini, kita tarik saja di sini, ya. Ini kita bisa rubah. Kita bisa rubah. Misalkan seperti ini. Itu kalau seandainya kita menggunakan kombinasi huruf atau font yang disediakan Canva. Kalau kita mau membuat sendiri, karena saya tidak butuh bawahnya ini, bisa saja nanti dihapus atau Bapak Ibu bisa membuat langsung. Nah, membuat langsungnya ini contoh yang paling atas ini adalah untuk judul, karena tulisannya nanti langsung akan menjadi besar. Nah, ini misalkan judul. Kemudian untuk yang bawahnya ini nanti bisa ditarik. Seperti itu. Di bawahnya ini tulisan yang lebih kecil lagi. Tuh. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan fasilitas teks atau tulisan, di bagian atas ini akan muncul toolbar tambahan atau katakanlah sederhananya menu-menu tambahan yang digunakan untuk mengedit tulisan-tulisan yang ada. Saya perbesar saja. Nah, ini untuk memperbesar dan memperkecil tampilan untuk editing kita ya Bapak Ibu. Ini lebih kecil, lebih besar sesuai dengan kebutuhan saja. Contoh ini, saya mau mengganti fontnya ini. Nah, ini tinggal Bapak Ibu klik saja. Stop. Ini bagian pilih fontnya. Nah, mau diganti menggunakan font yang mana? Ingat kalau ketemu yang logo mahkota ini berarti harus bayar. Dari yang ganti saja. Oh, yang ini contoh. Yang akan ganti. Itu. Kemudian kalau mau ganti ukuran, ini tinggal di blok. Ini untuk mengganti ukuran. Bisa pilih angka yang ada di sini, bisa langsung diketikkan. Seperti itu. Kemudian kalau mau mengganti warna, pilih ini. Diklik, di sebelah kiri akan muncul macam-macam warna. Seperti itu. Kalau mau mencetak tebal, miring segala macam, nah nanti akan tergantung dengan settingan dari Canva itu sendiri. Contoh ini testing ini. Di sini tombol B atau bold-nya ini dia menjadi transparan, itu berarti karakter dari font ini itu sudah tebal, tidak bisa ditebalkan lagi. Tapi bisa dibuat miring atau italic, atau mungkin ditambah dengan garis bawah. Seperti itu, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Nah, kemudian ini digunakan untuk membuat elemen. Mau dibuat rata mana? Rata kiri, rata kanan dan kiri, rata kanan, atau rata tengah. Nah, ini seperti halnya di Microsoft Office Word. Kemudian di sini ini untuk membuat uppercase atau huruf besar huruf kecil. Jika ini ada diklik nanti bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Nah, kalau di sini untuk membuat list, kalau mungkin mau di 1, 2, 3 bisa, atau titik-titik ini bisa. Nah, lebih seperti ini. Oke, ini angka. Itu kemudian di sini untuk spasi. Jarak antara atas dan bawahnya, contoh atas bawah misalkan. Nah, ini jaraknya bisa diatur dengan settingannya di sini.
Kemudian ini untuk memberikan link, ya, dan ini untuk mengunci atau melog, jadi dia tidak bisa dibuka. Itu untuk teksnya, ya. Kemudian di bawah teks di sini ada musik. Nah, kalau kita akan membuat poster atau flyer, itu jelas kalau nanti tujuannya kita cetak, musik ini tidak bisa kita masukkan. Tetapi kalau seandainya nanti formatnya itu digital, ya, atau mungkin di-share di media sosial, ini bisa dimasukkan, ya. Ya, ibaratnya gitu. Nah, nanti kita tidak menggunakan ini banyak karena kan kita akan membuat yang versi foto. Jadi kita tidak pakai. Kemudian di bawahnya ini video, ini untuk mengedit gambar. Kemudian di sini background. Nah, background di sini ini disediakan juga oleh Canva. Atau ini kan belum ada backgroundnya. Nah, kita mau contohnya. Backgroundnya mau ganti, ya diambil aja cari background yang lain. Saya hapus dulu biar nanti bisa sekalian membuat poster yang mungkin bisa kumpulkan sebagai tagihan nantinya. Misalkan ambil background. Nah, untuk memilih background, kalau saya boleh menyarankan, sebisa mungkin background itu nanti tidak mengganggu tulisan atau isi konten dari yang Bapak Ibu buat, ya. Jadi tidak mengganggu dalam arti jangan sampai backgroundnya lebih menonjol daripada tulisan-tulisan. Oh, ini, ya, ini backgroundnya. Kemudian ini upload, ini adalah tombol di mana Bapak Ibu bisa mengupload foto, ya, bisa format JPG atau PNG, ya, untuk dimanfaatkan atau digunakan dalam karya kita. Yang di bagian bawah ini ada folder, ya, yang tadi di depan sudah disampaikan. Kemudian di bagian bawah ini aplikasi-aplikasi yang terhubung. Nah, kurang lebih yang muncul di tampilan Canva. Nah, sekarang kita akan coba membuat. Nah, saya akan membuat tips belajar di rumah. Ya, tips belajar di rumah. Saya tadi background sudah masuk. Caranya tadi dari background, pilih gambar, diklik atau ditarik kayak gini. Itu bisa. Ya. Klik. Nah, diklik biasa atau di drag and drag kalau bahasa menggambarnya, ya. Nah, ketika sudah punya background, kita langsung menyusun kalimatnya, ya, menyusun kalimatnya. Contoh di sini saya akan menulis school from home. Nah, saya gunakan teks, saya cari tulisan yang misalkan ini. Saya mau pakai ini, saya tarik di sini. Banyak. Oh iya, sekalian menginfokan. Ketika Bapak Ibu menggunakan teks yang bentuknya sudah tersusun dari Canva ini, Bapak Ibu bisa mendeletnya sebagian, ya, bisa mendeletnya sebagian. Di sini ini namanya kalau jadi satu seperti ini namanya dalam satu elemen. Nah, ini bisa Bapak Ibu ungroup menggunakan ini atau bisa dihapus bagian. Contoh saya mau menghapus bagian bawah bisa tidak. Jadi tidak wajib menggunakan full ini, bisa dihapus salah satu. Ini saya ganti menjadi full from home. Di sini saya berikan judul, bawahnya lagi judul, tips dan trik
lancar, belajar dari rumah. Misalkan ini, dan ini mau saya letakkan di atas. Letakkan di sini. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ini tulisannya terlalu besar, bisa dikecilkan. Bisa menggunakan ini atau merubah ukuran dari fontnya ini. Nah, karena ini judul, kemudian satu paket saja. Oke. Nah, ini school from home. Nah, kalau mau dibuat satu baris saja, biar ngirit tempat, ya bisa saja. Kalau ini sudah all seperti ini, berarti solusi berikutnya kita kecilkan fontnya. Misalkan pakai 70. Nah, 70 bisa. Terus ini juga mau dibuat 10 garis. Ya, misalkan 16. Oke, bisa. Ya, satu garis. Ini mau diganti warnanya. Bisa. Oke. Oh, warnanya. Nah, ini trik ya, kemudian maaf ya Bapak Ibu, bentar. Iki aku nggak ada gigi sih. Lingko dari ki. Engkau nggak ketinggalan. Engkau hari ki jam 12 Lampung. Sebentar ini Bapak Ibu, saya tak benahi koneksi sebentar. Nah. Oke ya, terima kasih. Maaf. Berikutnya kita berikan tips. Ya, kita berikan tips menggunakan tulisan yang bebas. Nih. Ya, tulisan bebas. Satu, misalkan sediakan tempat yang nyaman dan pencahayaan yang maksimal, misalkan seperti itu. Nah, itu mau diletakkan di mana? Pilih fontnya, mau font yang ini. Wah, ada misalkan dari yang kira-kira enak buat di nah, misalkan ini ukuran saran bisa digunakan. Misalkan ini, kemudian kita lagi Bapak Ibu ketika memasukkan tulisan-tulisan ini bisa satu persatu, bisa Bapak Ibu tulis semuanya dulu, kemudian baru diedit. Nah, nanti silahkan yang menjadi menurut Bapak Ibu paling enak yang mana, monggo. Ini saya coba praktekkan satu-satu. Kemudian ya baik.
Dan yang keempat, sediakan makanan atau camilan. Nah, karena ini format kita berikan motivasi yang santai, mungkin bahasanya dibuat juga santai, biar betul, kan seperti itu. Nah, selama Bapak Ibu melakukan sama halnya seperti kan kemarin di Google Form ataupun di Google Class, ini secara otomatis Canva ini akan menyimpan all change save atau perubahan disimpan. Nah, ini dia akan menyimpan otomatis. Kemudian berikutnya yang 5, ya. 5, jauhkan yang ini, jauhkan benda yang bisa membuatmu kurang fokus. Malah daftar. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu mengatur mau diletakkan di mana. Nah, kalau Bapak Ibu di bawah ini mau ditambah tulisan-tulisan jelas, itu bisa nanti kebutuhan Bapak. Benda yang bisa buat anak-anak, masuk foto mantan. Biasanya anak-anaknya sedikit bercanda gitu, tapi tanpa mengurangi inti dari apa yang kita sampaikan. Misalkan ini contoh saja. Jadi saya kasih contoh yang ukurannya hanya untuk mendukung kalimat di atasnya berkecil saja. Berikan warna yang merah aja. Misalkan kayak gitu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal tambah lagi kalau ini mau kasih keterangan-keterangan yang lain, monggo silakan. Wah, tapi kok masih banyak yang kosong? Bapak Ibu bisa tambahkan yang lain. Ya, misalkan Bapak Ibu memberikan brand atau istilahnya ini yang buat siapa? Ini bisa saja. Misalkan ini ambil yang sudah ada temanya aja, contoh bagian bawah dengan dan konseling. Ini bisa kasih nama atau kasih sekolahnya Bapak Ibu, SMP and XXX Jakarta, kan seperti itu. Dan ini ukurannya disesuaikan. Terus atur. Tuh, ini diletakkan di sini, misalkan seperti itu. Kalau masih terlalu besar bisa dikecilkan lagi. Ya. Nah, untuk membuat
ini biar kelihatan lebih enak dilihat, kita bisa tambahkan elemen di sini. Ya, bisa tambahkan elemen. Oh, ini tempat yang nyaman, berarti kita gunakan gambar rumah saja. Misalkan kita cari gambar rumah. Nah, ini contoh gambar rumah. Ini yang bisa kontras. Taruh di sini, bisa disesuaikan. Sediakan tempat yang nyaman. Ilustrasinya berarti rumah. Sebenarnya itu. Ilustrasi rumah ini berarti menggambarkan, nomor 1 ini berarti tempatnya yang paling nyaman. Rumahku di kamar. Itu sederhananya. Kemudian sediakan alat yang digunakan. Berarti kalau belajar di rumah kita butuh laptop atau komputer, ya. Laptop, Bapak Ibu bisa ketikkan di situ laptop. Saya akan muncul gambar-gambar ini. Kita cari ini. Tinggal ditarik saja. Sesuaikan ukurannya. Nah, ini tidak harus posisinya lurus-lurus kayak gini, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pilihkan juga. Mau diputer-puter bisa, mau dirubah arahnya juga bisa. Kita bisa menggunakan ya, dan seperti ini bisa. Mau dirubah warna mungkin ya, bisa pilih. Ya, warna komputernya mau ya. Oke. Terus berikutnya ini koneksi internet baik. Di sini kita cari gambar yang bisa menggambarkan internet. Ya. Oh, seperti ini. Kita cari yang kira-kira bisa masuk. Ini yang gratis. Mata. Nah, misalkan karena seperti ini. Ya, sediakan makanan atau camilan, ya. Ini kita bisa cari yang menggambarkan makanan berapa, misalkan food atau makanan. Nah, ini sudah ada gambar-gambarnya. Lalu kita pilih mana yang akan kita gunakan. Oh, ini taruh di sini. Ubah ukurannya. Tinggal kreasikan mau lurus atau miring. Jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Berarti contoh aja di sini bar atau cer. Contohnya, misalkan kita gunakan, kita cari yang gratisnya. Warnanya mau dirubah, bisa. Di sini mau diwarnain apa? Misalkan ini pink. Kemudian masih ada yang kosong lagi, nah Bapak bisa cari gambar yang kayak misalkan menggambarkan anak sekolah. Jadi student, dan bisa pilih gambarnya. Oh, ini anak SMP. Nah, cowok cewek. Oke, ini sudah sedikit banyak. Dan kalau lakukan ini kotaknya ini lebih masalah nanti tidak akan terproses. Hanya yang ada di tengah. Dan kalau digeser area atau mengumpulkan fotonya Bapak Ibu. Ini contohnya. Frame di sini. Ya, hanya disesuaikan.
Kemudian Bapak Ibu mau menggunakan foto Bapak Ibu sendiri. Nah, kalau foto Bapak Ibu kan otomatis dari Canva tidak menyediakan. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan atau manfaatkan upload ini. Nah, bisa manfaatkan upload ini. Upload atau video. Jadi dia nanti akan mencari folder di mana foto Bapak Ibu berada. Kita ambil contoh ini. Ya, jadi dari tombol ini ya, upload, pilih upload atau video, ya, klik, kemudian cari di mana fotonya berada. Ya, misalkan ini, open. Dan nanti akan proses upload. Nah, foto yang sudah terupload akan muncul di halaman upload ini di sebelah kiri. Nah, kalau kita mau pakai, kita tinggal geserkan saja. Misalkan ini diperkecil dulu, ya, ini kita geserkan. Klik, kiri tahan, tarik sampai dengan gambarnya ada di tengah. Nah, seperti ini. Ya, saya ulang. Ya, dari frame tadi, elemen, frame-nya ini ditarik ke sini, ya, sesuaikan ukurannya. Kemudian Bapak Ibu tinggal upload fotonya, yaitu diklik upload, ya. Terus upload foto atau video diklik. Cari fotonya di mana letaknya, ya, kemudian open, nanti akan muncul di urutan ini. Nah, untuk memasukkannya, Bapak Ibu tinggal klik kiri kanan, tarik, sampai nanti fotonya ada di tengah. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika ini dirasa sudah cukup, Bapak Ibu mau mereview atau melihat tampilan ketika utuh, bisa lewat presentasi atau lewat ini. Full screen. Nah, ini full screen-nya seperti ini. Oh, gambarnya seperti ini. Oke, nah ini aja cukup. Misalkan ini dirasa sudah cukup, kembalikan lagi, exit full screen di sebelah kanan bawah, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal mendownload, ya, foto ini. Mendownloadnya itu melalui tombol di atas ini. Bisa tanda panah turun, ya, bisa tanda panah turun ini, atau melalui publish, ya. Nah, ketika tanda panah turun ini diklik, Bapak Ibu nanti diberikan pilihan, ya, bisa PNG, bisa JPG. Karena nanti kita diminta untuk mengumpulkan berbentuk foto. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di antara ini PNG atau JPG. Di bawahnya nanti ada PDF, ya. PDF standar, PDF print dipilih. Nah, nanti silakan Bapak Ibu pilih bisa PNG, bisa JPG. Nah, ambil contoh yang PNG. Ini tidak bisa di bagian bawah ini untuk membuat transfer dan segala macam tidak bisa, karena ini merupakan fasilitas yang ketika sudah dipilih tinggal klik download. Ya. Tunggu prosesnya, dia akan merubah tadi susunan yang sudah ada. Ya, kemudian Bapak Ibu tinggal mencari tempat di mana ini harus disimpan. Contohnya ini. Poster, saya berikan nama seperti itu. Poster save. Oke, ini bisa disilang tampilan ini. Nah, ini hasilnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini yang tadi kita lihat. Nah, nanti untuk macam-macam variasinya seperti apa itu tergantung kreativitas dari Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu lebih menguasai ini karena kreativitas Bapak Ibu saya yakin kok sangat luar biasa. Jadi karya yang Bapak Ibu bikin saya yakin kok lebih macamnya lebih banyak. Ya, ini hanya contoh saja. Nah, ini yang bentuk PC, ya. Kenapa kok bentuk PC ini saya memberikan prakteknya itu di awal? Karena kalau menggunakan PC ini kita lebih leluasa melakukan editingnya. Karena kalau menggunakan HP itu kan kecil-kecil ya Bapak Ibu, tulisannya kecil-kecil, nanti
untuk merubah sana merubah sini mungkin kayak saya ini kan jempolnya gede banget, jadi kalau ngeklik itu kadang suka keliru. Ya, nah ini untuk kenyamanan kita saja. Kalau seandainya kita ada waktu yang cukup, kemudian alatnya ada, akan jauh lebih enak menggunakan versi PC ini. Kemudian, ya mungkin yang versi PC ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti saya berikan contoh untuk yang versi HP. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan untuk yang versi PC ini. Oke, monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan kepada Pak Catur bisa lewat chatting atau bertanya langsung kepada Pak Catur. Kalau itu ada, saya lanjutkan untuk yang versi HP, nggih. Siap Pak. Oke, ini tak tutup dulu. Saya tak ganti ke HP. Pak Catur. Ya, Bu. Ini sembari mencoba untuk konek ke HP, ini ada yang tanya, bisa Bapak? Ini Bu Rita bertanya, stok gambar di PC apakah sama atau tergantung serinya? Seperti itu Pak? Kalau untuk stok gambar di PC, dan saya kalau untuk yang gambar di komputer masing-masing, itu jelas tergantung dari komputer Bapak Ibu. Tetapi kalau seandainya dari bagian foto ini saya kira sama, semuanya sama kalau yang dari bagian foto. Tapi kalau seandainya yang dari bagian upload, kemudian kita mau mengupload sendiri foto kita, ya ini tergantung foto yang kita punya. Seperti itu. Kalau untuk yang di fasilitas foto dari Canva ini, di bagian sini, ini sama semua. Mungkin yang berbeda itu hanya susunannya saja, karena ini formatnya online, jadi mungkin ditampilkan oleh Canva itu bentuknya random. Kurang lebih gitu, Ibu. Oh, ya, ada lagi Pak. Ini dari Bu Diani Rovia. Itu bertanya, kalau sudah daftar Canva di HP, akan terintegrasi dengan di komputer. Jadi tidak perlu daftar ulang atau daftar lagi kalau ganti perangkat, Pak. Oke, kalau dari HP dan komputer, itu nanti kalau Bapak Ibu sudah punya akun di HP, nanti langsung pilih aja mungkin menggunakan Google tadi. Mungkin menggunakan Google. Cuman kalau berdasar pengalaman saya, karya yang dibuat di HP itu tidak bisa langsung sinkron di akun yang versi PC. Gitu. Jadi kalau yang kesimpan di HP ya di HP, PC ya PC, karena mungkin dari format sistemnya yang berbeda kan. Karena kemarin saya coba otak-atik dengan akun yang sama antara HP dan di PC, itu karyanya tidak bisa ikut gabung. Itu yang saya jumpai. Mungkin kalau nanti ada pembaruan atau ada perubahan mungkin bisa digabung. Karena kalau gambaran awal saya juga pakai akun yang sama saja biar nanti gambarnya bisa jadi satu. Ternyata saya tidak ketemu karya dari HP tidak bisa muncul di yang versi PC itu. Tetapi nanti tergantung Bapak Ibu lebih jeli lagi saja untuk proses sinkronnya. Sinkron dalam arti ketika loginnya itu. Karena mungkin kemarin saya agak kelewatan untuk proses daftarnya atau gimana, itu jadi tidak muncul gitu. Tapi ada kemungkinan ini ada teman kemarin itu sempat ngobrol, itu di HP Android dan di versi PC itu ada yang muncul juga. Nah ini saya juga yang masih menjadi misteri bagi saya gitu. Ini ada teman juga yang kemarin bikin di HP dan bikin di PC itu muncul semuanya. Ini yang versi Android itu muncul.
Semoga saja nanti Bapak Ibu kalau punya akun yang versi Android, ketika nanti menggunakan versi PC ini muncul semuanya. Jadi tidak seperti yang saya alami, kurang lebih seperti itu. Saya coba yang versi HP, mungkin. Ya, kalau berikut ini saya berikan contoh yang versi HP. Nah, kalau yang versi HP ini saya berikan yang sederhana saja, yaitu nanti menggunakan template ya, menggunakan template nanti mungkin berisi kalimat motivasi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah download Canva versi HP, nanti tinggal dicari logo Canva-nya saja, terus dibuka. Nanti kalau untuk pendaftaran kurang lebih prosedurnya sama. Nah, prosedurnya sama seperti tadi yang di PC ya. Nah, kalau di HP nanti tampilannya sedikit berbeda. Ya. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah punya karya di HP, nah ini bisa dilihat di tombol yang sebelah kanan ini, berisi kotak-kotak ini. Ketika diklik, nanti akan muncul ini karya-karya yang ada di HP Bapak Ibu. Ini yang sempat saya bikin dengan menggunakan Canva di HP. Nah, untuk membuat yang baru dan prosesnya biar cepat, lebih mudah atau mudah, Bapak Ibu bisa menggunakan template. Kalau Bapak Ibu menghendaki atau nanti karyanya itu akan diposting di media sosial, bisa tinggal pilih template mana yang akan digunakan. Saya ambil contoh ini, saya menggunakan template Instagram Story yang nantinya itu bentuk karyanya itu akan seperti persegi panjang, ya, persegi panjang. Ini saya gunakan Instagram Story, saya akan pilih template-nya dulu. Ya, saya pilih template. Logo plus di kanan bawah ini, ya, logo plusnya itu digunakan untuk menambah materi, ya, misalkan ini. Di sini ada teks, ada image, ya, tulisan, foto, video, ilustrasi, shape, ya, stiker, logo, template, ya, halaman, dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya. Nah, kalau seandainya kita mau memasukkan foto atau merubah foto ini, ya tinggal diklik aja ini, ganti fotonya, ya. Misalkan mau ganti foto yang lain, tinggal dipilih dari galeri Bapak Ibu. Ambil contoh, ya, misalkan ini. Nah, ketika ini sudah diganti, Bapak Ibu tinggal pilih yang lainnya. Misalkan ini kalimatnya. Nah, ketika kalimat diklik atau bagian kalimat ini diklik, ya, di bawahnya akan muncul editornya.
ya, peralatan untuk mengedit. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengedit bagian atas, klik bagian atas ini, ya, kemudian akan muncul keyboardnya. Kalau nggak muncul keyboard, klik di situ. Nah, terus Bapak Ibu bisa ganti. Nah, misalkan ditulis seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengkreasikan sendiri tulisannya. Ini hanya contoh saja. Ini bisa dipindah, mau naik atau turun. Kalau mau merubah bawahnya, sama, klik bagian bawah, tekan keyboard, ganti, misalkan kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada yang perlu ditambah lagi, atau misalkan mau nambah tulisan, nah, nanti tinggal tambah teks saja. Mau pilih yang mana? Tahapannya sama seperti tadi ketika menggunakan PC, ya, ketika menggunakan PC. Tinggal dipilih mau pakai yang mana. Misalkan ini contoh pakai yang ini. Nah, ini bisa digeser-geser. Bisa Bapak Ibu ganti juga. Akan seperti ini. Mau dirubah warna juga bisa. Pilih. Nah, dan yang bawahnya juga bisa kalau mau dirubah warnanya. Nah, ini bisa ditarik kanan dan kiri. Pilih warnanya di sini. Dan kurang lebih itu. Kalau mau diganti ukurannya, mau perkecil juga bisa. Kalau lebih besar juga bisa. Itu tinggal nanti melatih jari-jarinya aja agar bisa lincah menggunakan HP-nya. Jika ini sudah dirasa cukup, Bapak Ibu tinggal klik panah bawah ini untuk download. Di bagian kanan atas itu ada panah bawah. Nah, dia nanti akan proses. Wah, HP ini nge-lag. Ya, nanti ini akan proses terus kesimpan di galeri Bapak Ibu. Nah, ini di tempat saya baru mati listrik. Semoga cukup sampai sesinya selesai baterainya. Coba saya silang dulu.
Ya, ini tadi karya yang dibuat kesimpan di Canva. Kita cek sudah ada di galeri apa belum? Oh, belum selesai berarti. Saya ulang dulu. Oke, save to camera roll. Sudah kesimpan. Nah, ini fotonya tadi. Sudah selesai. Bapak Ibu bisa tinggal share ke media sosial atau mungkin ke WA group, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau seandainya mau digunakan untuk mengajar atau membimbing anak-anak, juga bisa dipindah ke komputer. Kurang lebih itu untuk untuk apa? Contoh Canva yang menggunakan HP. Kurang lebih itu, J. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Pak Catur? Materinya luar biasa. Pak, tadi saya cuma agak bingung, emangnya apa tadi login dengan yang di PC dengan yang di HP bisa berbeda berarti ininya Pak ya? Jadi tidak langsung otomatis kita ngerjakan di HP bisa sama dengan yang di laptop gitu ya? Nah, ini di beberapa kasus Bu, kalau pengalaman saya, itu kemarin saya ada kendala teknis, itu jadi tidak bisa. Tapi kemarin saya sempat ngobrol dengan teman-teman yang pakai Canva juga, itu bisa langsung otomatis apa yang ada di HP, itu bisa masuk jadi satu dia versi PC tadi itu. Jadi makanya tadi saya menyampaikan semoga Bapak Ibu nanti ketika mempraktekkan tidak menemukan kendala seperti saya. Gitu. Karena kalau jadi satu itu akan lebih enak, karyanya pindah ke PC itu jauh lebih leluasa nanti. Siap. Monggo Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Pak Catur? Ya. Ini nanti minta maaf kalau tiba-tiba saya keputus koneksinya ya, karena ini kebetulan di tempat saya ini mati listrik, saya hanya mengandalkan baterai. Oh iya, siap. Oke, monggo Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu ini. Nanti kalau mungkin tadi terlalu cepat, saya juga menyiapkan sedikit tutorial ya, tutorial nanti mungkin bisa diupload di kantong materi. Gitu. Oh ya, betul Pak. Karena kalau yang terakhir ini tadi yang menggunakan template itu akan lebih mudah Bu, lebih mudah. Jadi saya kira Bapak Ibu kok lebih jago nanti. Pak Catur paling pinter nih merendah ya, ilmunya selangit. Wih, Terus. Saya aja mau ngikutin lunak-lunak masih ketinggal-tinggal ini dari tadi. Ya besok bikin yang khusus untuk apa Bu? Bu Iin yang ajar. Betul ya Pak ya. Kamu butuh jiwa seni juga kayaknya itu. Ya, kreativitas Bu. Yang paling menonjol nanti kalau kita membuat media menggunakan Canva atau yang serupa, itu kreativitas diutamakan. Saya juga kemarin ini belajar ini juga butuh referensi juga. Kemarin kalau nggak karena Mas Yudi, Pak Yudi nggak belajar ini. Betul ya Pak ya. Memang kayaknya belajar apa tadi Pak? Belajar untuk hidup, hidup untuk belajar ya Pak? Yes. Oke, Pak ini tadi ada yang sempat tanya, apakah ada, maksudnya hanya dengan Canva atau ada dengan yang aplikasi yang lain? Ini tadi di grup ada yang bertanya. Sebenarnya bisa dengan aplikasi yang lain begitu? Ya, sebenarnya bisa banyak.
Cuman untuk yang dalam satu aplikasi tapi bisa berkarya banyak model, ini Canva ini jauh lebih mendukung. Contoh kan kalau untuk membuat flyer itu ada bisa menggunakan juga story art, bisa mungkin PixArt, itu macam-macam. Cuman kalau yang berdasarkan pengalaman saya ini lebih mudah menggunakan Canva ini. Oh, gitu nggih. Kalau poster itu berarti terbatas gitu ya, Pak ya? Kalau poster bisa Ibu. Kalau menggunakan Canva ini poster juga bisa. Nah, dan dari ini, nah ini poster juga bisa Bu. Misalkan mau bikin poster, nah, pilih aja. Nanti pilih mau pakai template mana. Ini misalkan. Nah, tinggal dipilih gambar-gambarnya, tulisan-tulisannya, diedit sama seperti tadi itu. Bisa kok Bu poster. Oh, nggih. Pak, ini ada yang tanya. Ya. Dari Bu Diah Rofiah, kalau buat PPT dengan Canva caranya bagaimana, Bapak? Oke. Kalau untuk membuat materi presentasi, ini berarti pilih yang presentation ini. Misalkan ini diklik. Nah, nanti tinggal pilih template-nya. Mau pakai yang seperti apa, misalkan ini yang sederhana. Ini untuk, nah, nanti kita pilih juga untuk yang pertama, misalkan ini pilih. Nah, nanti akan di sebelah kanan ini muncul, tinggal kita ganti aja. Terus nanti yang lainnya ini disesuaikan. Kemudian halaman berikutnya tinggal dipilih. Ini ada tambahannya, mau replace, mengganti yang tadi, atau tambah halaman. Tambah, nanti tinggal diisi berikutnya. Oke, mau tambah lagi juga ini bisa klik add new halaman baru. Nah, tuh. Kalau ini salah satu trik yang saya pakai Bu. Kalau seandainya saya mau membuat ini kayak gini tapi tombolnya nggak ketemu, saya sukanya copy paste. Contoh, misalkan ini copy Ctrl C, dan Ctrl V sama. Jadi saya atur lagi. Misalkan ini juga saya copy. Nah ini kadang trik yang saya pakai kalau ini nambah ini tombolnya di mana itu. Nah, nantinya kalau ini udah nggak jadi, bisa dipresentasikan juga. Oh, oke. Terus Pak, kalau memakai yang PPT yang dari Canva ini, apakah harus dengan koneksi internet atau bisa offline Pak? Kalau nanti kita buat di kelas gitu misalnya. Nah, ini kelemahannya Bu. Kalau Canva ini, kalau yang versi gratis, harus online. Sepengalaman saya harus online. Karena nanti model kalau ini di-download, dia disarankan hanya berupa PDF. Oh. Ya. Oke, berarti kalau yang gratisan itu hanya bisa online ya dipakainya ya Pak, kalau kita mau pakai di kelas. Ini nanti kalau dipresentasikan kurang lebih terbaik. Nah, ini.
yang dipresentasikan. Oh, Jadi udah ada animasinya sendiri yang gerak-gerak. oh ya ya ya. Nanti anak-anak kalau butuh tinggal di-share-kan aja. Jadi berarti kita nge-share link ya Pak ya? Iya, Laras. Nah, nanti biar anak-anak hanya bisa melihat, ini diatur. Kalau ini bisa ngedit, ini hanya melihat. Gitu. Jadi kalau anak-anak ya hanya melihat saja, Bu. Oh iya. Gitu. Kurang lebih sama seperti membuat Google Form kayak kemarin itu. Berbagi data di Google Doc. Oke. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Ibu mohon maaf mau nanya. Monggo Ibu. Untuk ini saya kan sudah buka beranda. Kemudian untuk nyari presentasi kok nggak ketemu ya nggih? Di panah kanan kiri bisa nggak? Panah nggak ketemu Pak. Kalau enggak di yang di halaman ini diklik ada presentation. Oh. Iya Bapak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Mumpung ini baterai laptopnya dan baterai HP-nya Pak Catur masih banyak stoknya gitu. Ya. Dan waktu kita masih ada 5 menit, monggo waktunya dipergunakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Berarti pengalaman Pak Catur paling enak dari beberapa aplikasi untuk membuat poster atau flyer itu memang paling enak Canva ya Pak? Ya Bu, saya paling enak Canva. Dulu saya kalau bikin gambar-gambar kayak gini entah itu untuk ngajar atau entah itu untuk keperluan kegiatan sekolah, saya pakainya Corel. Terus kalau Corel kan harus pakai laptop. Nah, ini ada aplikasi itu, saya tahu juga dari teman. Ya pakai ini terus saya coba lebih enak. Nah, jadi bisa kerja sambil mobile. Soalnya misalkan kalau pas tiket gitu, nggak bawa laptop, bawaannya cuma HP sambil bikin itu, entah itu bikin poster, bikin kalimat motivasi buat anak-anak, itu pakai itu. Oke. Ya. Berarti ini para peserta ada membuat tugas ya Pak Catur? Ya, untuk tugasnya itu membuat poster atau flyer dengan menggunakan Canva ini. Kemudian temanya nanti sesuai dengan yang pedoman kegiatan. Itu temanya antara lain motivasi bahagia belajar di rumah, kemudian tips menghadapi school from home, ataupun hal-hal lain yang mendukung kegiatan belajar di rumah. Itu tagihannya nanti untuk di-upload di kantong tugas. Begitu Bu. Oke, berarti membuat flyer layanan BK gitu ya Pak ya, dengan aplikasi Canva gitu nggih? Iya, Lara. Ya, jadi Bapak Ibu dipersiapkan, kita ada tugas untuk yang materi Pak Catur yang membuat flyer, yaitu flyer layanan BK. Bisa tadi cara-cara yang mudah, mungkin kalau pakai di HP, pakai template langsung bisa, atau pakai laptop juga bisa. Gitu. Oke, ini karena sudah kurang 2 menit, mungkin ada tips dan trik termudah, tercepat, atau bagaimana Pak untuk kami para pemula ini yang masih harus nunak-nunuk, Pak Catur? Kalau tips dan triknya, yang pertama itu kalau saya boleh berbagi, ingin tahu itu menjadi modal awal. Yang penting kita memiliki rasa ingin tahu, kemudian terus mencoba, tidak perlu takut salah, karena kalau salah bisa diambil, ya nanti kembali lagi. Kemudian untuk membuat percobaan karya-karya awal itu bisa menggunakan template. Template ada banyak sekali di Canva ini, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu.
Kemudian kalau saya menyarankan Bapak Ibu, buatlah coret-coretannya dulu atau borangnya dulu. Nanti ketika sudah memiliki gambaran tentang karya yang akan dibuat, baru dieksekusi menggunakan alat apa ini. Monggo mau HP silakan, mau PC juga silakan. Yang penting memberikan hasil terbaik buat kita semuanya. Kurang lebih itu aja, Bu. Oke, nah, sip. Belajar itu memang diawali dari rasa ingin tahu dulu ya Pak. Rasa ingin tahu, ingin coba. Nah, terus kalau kita pemula-pemula nih pakai template, jadi hanya tinggal ngikuti alurnya kemana gitu ya. Kata-kata di sini, foto di sini gitu ya Pak ya. Benar. Nah, nanti kalau sudah itu ya lebih baik sebelumnya dibuat orang-orang dulu, jadi sudah punya gambaran di pikiran kita, oh mau buat begini, begitu ya Pak ya. Tip, Bapak Ibu, itu sudah dibagi tips dan trik dari Pak Catur untuk kita membuat tugas untuk mengisi kantong tugas nanti. Terima kasih sekali atas ilmunya Pak Catur yang amat sangat luar biasa. Aplaus untuk Pak Catur. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Semoga nanti karya-karya Bapak Ibu bisa membantu kegiatan kita mendampingi anak-anak untuk mencapai cita-citanya. Ya, saya yakin ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Catur, sehat selalu, semangat. Terima kasih. Selamat siang Pak Catur. Selamat siang Bu. Ya, begitu Bapak Ibu, sesi pertama kita sudah kita lalui bersama dengan Pak Catur yang amat sangat luar biasa. Saya juga masih perlu nunak-nunuk ini Bapak Ibu belajar, ternyata banyak